Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Permanisayaan. Saya dari kelas TKS 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang Soehoki dalam merealisasikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip nilai Pancasila pada sila pertama, kedua, tiga, empat, dan terakhir sila kelima. Namun untuk itu, sebelumnya kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu tentang siapa seorang Soehoki secara latar belakangnya. Soehoki merupakan seorang demonstran dan dia lahir pada tanggal 17 Desember 1942. Dan dia ketika kecil dia sering membaca, dan dia adalah seorang yang sering membaca sastra, buku-buku sastra ketika ia kecil. Dan dia memiliki saudara yang bernama Soehokjin, dan Soehokjin ini menceritakan bagaimana seorang Soehoki ini ketika kecil, dan ketika kecil ia gemar membaca buku-buku pengetahuan dan lain-lain sebagainya, sehingga ketika dia sudah besar dia sudah menumbuhkan berbagai ide, gagasan, pikiran-pikiran yang telah ia dapat dari buku sastra tersebut, buku ilmiah atau sastra tersebut. Dan Soehoki dikenal juga sebagai seorang demonstran yang mampu menumbangkan dua pemimpin pada saat itu, yaitu Insinyur Soekarno-Hatta dan juga Soeharto dengan rezimnya pada masing-masingnya, di mana Soekarno ditumbangkan oleh pendapat-pendapat dari Soehoki akibat dari rezim pemerintahannya sendiri dengan sistem pemerintahan dengan demokrasi terpimpin. Terbukti demokrasi tersebut itu merugikan berbagai pihak, terutama pihak negara tersendiri, di mana terjadi lonjakan ekonomi yang cukup drastis ketika pada saat itu. Oleh karena itu, Soehoki pun bersikeras sebagai seorang mahasiswa, ia memberikan ide-ide gagasan dia melalui menulis karya tulis tersebut, lalu disampaikan kepada presiden yang bersangkutan, yaitu Presiden Insinyur Soekarno-Hatta pada saat itu. Dan seketika pada itu Soehoki pula melakukan berbagai cara untuk membentuk suatu keadilan dan persatuan di negara Indonesia. Terutama yang dilakukan Soehoki adalah menurunkan yang namanya pemerintahan yang buruk pada saat itu, rezim pemerintahan, dan juga ia menurunkan, yaitu membubarkan namanya Partai Komunis Indonesia. Yang kedua itu yaitu membubarkan kabinet Dwi Karya, dan terakhir itu dia itu membubarkan dan dia juga menurunkan ekonomi yang saat itu sedang drastis naiknya. Dan itu merupakan bagaimana bentuk dia untuk dalam berusaha untuk menyatukan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena dasarnya ekonomi dengan lonjakan tersebut tidak mencukupi berbagai kebutuhan untuk masyarakat, dan itu termasuk penerapan Soehoki pada sila kelima. Dan juga Soehoki menyadari ketika orang-orang pada saat sebelum kemerdekaan itu tidak menyukai yang namanya ras Cina. Kenapa? Karena ras Cina pada saat itu dianggap adalah suatu negara yang bersekutu dengan Belanda. Oleh karena itu Indonesia pada saat itu sangat membenci yang namanya ras Cina pada saat itu, pada penjajahan sebelum 1945 di mana Indonesia merdeka. Dan pada saat itu pula Soehoki menyatukan pihak-pihak seluruh masyarakat Indonesia untuk mempersatukan ide-ide untuk menciptakan suatu kemerdekaan. Bagaimana cara mereka untuk bisa menangkan kemerdekaan Indonesia ini melalui mempersatukan berbagai aspek pemikiran, pendapat dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia khususnya. Dan itu merupakan bentuk Soehoki berperan itu merupakan bentuk realisasi dari Soehoki pada sila persatuan Indonesia atau sila ketiga. Selanjutnya kita mengetahui bagaimana peran Soehoki ketika dia sedang berkuliah di luar negeri, dan ketika di negeri tersebut terjadi pertengkaran yang cukup besar, di mana pemerintah itu menjadikan agama sebagai permainan mereka,
di mana pemerintah itu menyalahgunakan kekuasaannya melalui cara memainkan agama, dan pada saat itu terjadi lonjakan masyarakat yang cukup besar, di mana menghasilkan keributan yang cukup besar tentunya. Dan bahkan pada saat Soehoki dan bahkan ketika Soehoki sedang gereja pada saat itu, dan dia itu menemukan seorang pendeta, dan pendeta tersebut mengatakan bahwa Tuhan sedang tidur dan Tuhan sedang malas untuk melakukan sesuatu, sehingga dia tidak mempedulikan kami, seperti itu. Lalu Soehoki pun langsung setelah mendengar itu, dia langsung balik dan ia membuat yang namanya surat dokumen penting atau karyanya tersendiri, di mana ia menuliskan berbagai ide-ide pendapat dia yang secara jelas itu merupakan suatu kebenaran, dan ia menyatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tersesat karena ia selalu mengatasnamakan Tuhan untuk segala macam permasalahan yang ada, sehingga ketika mereka ada masalah mereka selalu menyalahkan Tuhan, pada seharusnya mereka harus menyelesaikan permasalahan itu sendiri tanpa melibatkan yang namanya peran Tuhan. Dan itu merupakan bentuk bagaimana Soehoki merealisasikan nilai Pancasila pada sila pertama. Selanjutnya itu adalah bentuk peran Soehoki untuk membela Indonesia, untuk membela masyarakat Indonesia, untuk membela kesatuan Republik Indonesia, untuk kemerdekaannya, adalah termasuk bagian dari sila kedua. Karena bahwasannya kemerdekaan itu merupakan hak setiap bangsa, dan ketika pada saat sebelum kemerdekaan diketahui bahwa tindakan-tindakan Belanda tersebut telah menghancurkan hak asasi setiap manusia pada saat itu, khususnya HAM atau hak asasi manusia di Indonesia, di mana negara Indonesia terinjak-injak oleh kekuasaan Belanda, sehingga sulit untuk memenangkan kemerdekaan. Oleh karena itulah kenapa Soehoki menyatukan berbagai aspirasi, perbedaan-perbedaan pendapat dari Indonesia yang tidak menyukai Cina, kembali menyatukan mereka, dan akhirnya mereka memperjuangkan kemerdekaan melalui aspirasi dan kebersamaan, kesatuan untuk meraih kemerdekaan. Itu termasuk peran bagaimana seorang Soehoki itu berealisasi dengan sila kedua. Yang terakhir adalah sila keempat, di mana sila keempat ini telah terrealisasi pula oleh seorang Soehoki. Ketika pada saat itu menurunkan yang namanya pemerintahan Insinyur Soekarno-Hatta, karena telah melakukan rezim yang cukup besar yang telah merugikan berbagai pihak masyarakat Indonesia. Dan ketika pada saat itu di Universitas Indonesia dia tuh melakukan berbagai upaya melakukan demo untuk menjatuhkan kedudukan dari Insinyur Soekarno-Hatta pada saat itu, karena telah melakukan suatu penyalahgunaan kursi pemerintahan. Dan setelah itu pula Soehoki melihat bahwa rekan-rekannya yang lain itu memasuki kursi-kursi pemerintahan, dan ketika pada saat itu langsunglah Soehoki memberikan teguran kepada mereka dengan sebutan pengkhianatan kedudukan, di mana ketika mereka memasuki kedudukan tersebut, kursi pemerintahan tersebut, mereka akan berubah secara drastis dari seorang mahasiswa yang mendukung seorang Soehoki. Dan ketika mereka masuk ke dalam meja, ketika mereka duduk di meja pemerintahan, suatu saat mereka akan berubah dengan pemikiran atau pola pikir mereka tersendiri, di mana mereka akan mementingkan kepentingan mereka pribadi dibandingkan kepentingan golongan. Dan itulah di mana ketika Soehoki menilai dan merespon kawan-kawannya masuk ke dalam suatu kursi pemerintahan, dan ia menyatakan bahwa itu merupakan satu hal yang terlihat cukup tidak sesuai, dan yang menegurnya. Dan itu merupakan peran dari seorang Soehoki. Baik.
Mungkin itu merupakan peran dan realisasi dari seorang Soehogi pada sila-sila Pancasila. Itulah beberapa dari hasil yang telah direalisasikan oleh seorang Soehogi. Untuk kesimpulan pada kali ini adalah kita sebagai seluruh masyarakat Indonesia tentunya tidak seharusnya selalu mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Seorang Soehogi merupakan contoh dari bagaimana seorang masyarakat Indonesia, seorang masyarakat yang terdidik, di mana harus menjalankan sila-sila Pancasila. Karena betul sila-sila Pancasila itu membangun suatu cita-cita, membangun suatu pribadi yang lebih baik dibandingkan pribadi-pribadi yang lain tanpa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi betapa pentingnya nilai Pancasila untuk direalisasikan kepada setiap orang. Terima kasih.